warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan aziman. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah kita pada pagi ini dapat mengikuti Zoom di Al-Hasani pada seperti mana biasa. Bersyukurlah kita karena kita mendapat nikmat yang tidak terhingga banyaknya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat Al-Quran, serta nikmat kesempatan kesehatan sehingga selalu kita hadir di Zoom ini. Mudah-mudahan kita istiqomah dan pada pagi ini kita membahas surah Az-Zumar ayat 48 di bawah bimbingan Buya Rizal, dan kita didampingi oleh Bapak Handoko Darmo Yuwono. Selamat Pak Handoko, mudah-mudahan kita dapat memahami apa yang kita bahas tadi. Baiklah, kita bacakan tadabbur dari surah Az-Zumar ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Shadaqallahul azim. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, dan jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka diliputi oleh pembalasan yang dahulu mereka selalu memperolok-oloknya. Az-Zumar ayat 48. Mereka maksudnya orang-orang yang memperolok tadi menyesal atas perbuatan mereka karena balasan mereka telah nyata. Andaikan mereka mempunyai semua apa yang di bumi ditambah lagi sebanyak itu untuk menembus dosa mereka pada hari kiamat, tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan. Dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annal lillazina zalamu ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu labtadau bih min su'il azabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Katakan ayat ini, ayat 47 Az-Zumar. Walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'a. Sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai apa yang ada di bumi semuanya. Wa mislahu ma'hu, dan ada pula tambahan sebesar beserta itu bersamanya. Labtadau bihi min su'il azabil yaumal qiyamah. Niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu, dengan harta yang sebanyak itu dari siksa yang buruk pada hari kiamat. Akan tetapi wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Jelaslah bagi mereka azab dan Allah belum pernah azab dari Allah belum pernah mereka perkirakan.
Jadi karena kesombongan mereka, kaum yang terdahulu telah dibinasakan. Kesombongan itu disebabkan mereka memiliki ilmu pengetahuan, yakni dan mereka merasa lebih dalam harta, lebih dalam anak, lebih dalam kepandaian. Semuanya tidak bermanfaat karena dibinasakan karena dosa mereka yang mereka lakukan, yaitu atau karena kesombongan. Itu dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama utitu ala ilmin indi awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asaddu minhu quwwata aksaru jam'a wala tus'alu an dzunubihimul mujrimun. Sadaqallahul azim. Innama, Korun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Nah, ini menunjukkan kesombongan orang yang mempunyai ilmu yang banyak, yang pintar, merasa pintar, maka dia tidak lupa, mereka lupa bahasa dari mana kepintaran itu. Kemudian dia dikatakan lagi ayat berikutnya, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asaddu minhu quwwatan wa aksaru jami'a. Di situ dikatakan, apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah sungguh telah binasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa mereka. Jadi dosa mereka tidak perlu ditanyakan, tapi dia sudah dapat azab. Kemudian kembali kepada ayat berikutnya, ayat Az-Zumar ayat 46, dikatakan, Qulillahumma fatiris samawati wal ardh alimil ghaibi was syahadati anta tahkumu baina ibadika fi kanu fihi yahtalifun. Katakanlah gitu. Allahumma fatiris samawati wal ardh alimil ghaibi was syahadat. Wahai Allah pencipta langit dan bumi yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun. Engkaulah yang memutuskan antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka memperselisihkannya. Balasan bagi yang menanti orang-orang yang beriman tidak ada seorang pun yang mengetahui. Dalam surah As-Sajdah ayat 17 Allah berfirman, fala ta'lamu nafsum ma uhfiya lahum min qurra'i ainunin jaza'am bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dirancang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Ini tujukan kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana pula balasan bagi orang-orang zalim? Balasan bagi orang zalim dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 24 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim. Apa may yattafi biwajhihi su'al azabi yaumal qiyamah wa qila lizzalimin zuqu ma kuntum taksibun. Dikatakan di situ, apa may yattaqi biwajhihi su'al azab yaumil qiyamah. Maka apakah orang yang menoleh mukanya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat itu sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab. Jadi orang-orang yang kena azab itu pada hari kiamat dia membuang muka, tentulah jawabnya tidak sama
baginya. Bagi orang zalim dikatakan wakila lizolimina zuku ma kuntum taksibun. Dikatakan kepada orang-orang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang kamu kerjakan. Az-Zumar 24. Kezaliman mereka itu diantaranya memperolok-olok para rasul. Rasul Allah sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-An'am ayat 10 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa billazina sahiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dikatakan walaqad istuhzi'a birusulim min qablik, sungguh telah diperolok-olok beberapa rasul sebelum kamu. Fahaqa billazina sahiru minhum, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemooh itu di antara mereka. Maka nubihi yastaziun, balasan atau azab olok-olok mereka itu. Nah, itu yang akan terjadi. Kemudian pada surah Asy-Syura ayat 40 Allah menjelaskan kepada kita, wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Di situ dikatakan fajaza'uhu sayyi'atin sayyi'atun misluha. Jadi balaslah sesuatu kejahatan dengan kejahatan yang serupa. Faman apa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak suka, tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Nah, di sini pesannya itu balaslah seimbang kalau mau membalas, tapi memberikan maaf itu lebih baik. Dalam surah Al-Hajj ayat 660 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika wa man aqaba bimisli ma uqiba bihi summa bughiya alaihi yansurannahu Allahu. Innallaha al-ghafurur rahim. Demikianlah Allah, demikianlah barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Innallaha al-ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, pada hari pembalasan itu mereka diberitahu tentang apa yang mengerjakan di dunia. Dijelaskan dalam surah Qamar ayat 13. Bisa dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yunabba'ul insanu yauma izim bima qaddama wa ahhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Masing-masing pasti mengetahui apa yang telah dikerjakan. Juga dijelaskan dalam surah Al-Infitar ayat 5. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alimat nafsum ma qaddamat wa ahharat. Tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikannya. Nah, orang Makkah menyesal terhadap apa yang mereka kerjakan, karena mereka melihat catatan dosa yang dilakukan semua jelas. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 49 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wudi'al kitabu fatarol mujrimina musfikina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma lihazal kitab la yuradiru saghiran wala kabiratan yuradiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu khadira wala yazlimu rabbuka ahada. Di situ dikatakan wa wudi'al kitabu fatarol mujrimina musfikina mimma fi. Di situ telah diletakkan di dalam kitab itu, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah
karena dan ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Kemudian mereka berkata, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru sariratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadahu ma'amilu hadira. Mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula meninggalkan yang besar, melainkan dia mencatat semuanya dan mereka mendapati apa yang telah mengerjakan itu ada tertulis. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seorang pun juga. Jadi masing-masing manusia amalnya telah ditulis, kemudian dikalungkan ke lehernya, dijelaskan dalam kitab yang terbuka pada surah Al-Isra ayat 14 dan ayat ayat 13 dan 14. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulla insanin amzamnahu ta'irahu fi uquni wa nuhriju lahu yaumal qiyamah kitaba yalqahu mansura. Itu dikatakan wa kullu insaniz alzamnahu ta'irahu fi uquri. Tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka gitu. Kemudian mereka semua diperintahkan untuk membacanya, dan pada hari perhitungan maka kalian dapat menghitung sendiri apa yang telah kalian lakukan. Dalam surah Al-Isra ayat 14 dijelaskan, Iqra kitabaka kafa binafsik al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadap dirimu. Jadi kita masing-masinglah menghisap apa yang telah kita lakukan. Balasan bagi mereka dijelaskan dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu laha yauma idzin misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqalatin sarran yara. Barang siapa, itu ada kekeliruan tu. Barang siapa mengerjakan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya akan melihat balasannya. Padahal semuanya telah datang kepada mereka seorang rasul membawa kebenaran. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 53 bagian ayat itu, qad ja'at rusuluhu rabbina bil haqq. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa yang hak itu. Akan tetapi mereka mempertawakan orang-orang beriman, dan Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 32, bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang yang berdosa adalah mereka yang mempertawakan orang-orang yang beriman. Iza marru bihim yataramazun, dan apabila orang beriman itu berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedipkan matanya. Kemudian wa iza qalabu ila ahlihimu qalabu fakihin. Apabila orang yang berdosa kembali kepada kaumnya, mereka merasa gembira. Wa iza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila mereka melihat orang mukmin mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang sesat. Kemudian di dalam surah Al-Mutaffifin dilanjutkan ayat 33 dan sampai 36, wa ma ursilu alaihim hafizin. Di situ orang-orang yang berdosa tidak
dikirim untuk penjaga bagi orang-orang yang mukmin. Jadi orang berdosa tidak ditugaskan untuk menjaga orang-orang mukmin. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yahdakun, di situ dikatakan pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Maksudnya ini ada hari perhitungan nanti, alal aroiki yanzurun, yaitu dan mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Hal suwibal kuparo makanu yafalun, itu orang-orang sesungguhnya orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Kemudian dijelaskan lagi dalam surah Al-Hijr ayat 52 sampai 54. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasul wala nabiyyin illa azatamanna alqasaitanu fi umniyatihi fayansahu Allahu ma yulqi saitanu summa yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Itu dikatakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin. Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi illa iza tamanna alqasaitonu fihi umniyatihi. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun akan memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Karena kemudian fayansahullahu ma yulqis syaitanu summa yuhkimullahu ayati. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, Allah menguatkannya ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian dalam surah ayat berikutnya, dia ja'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lillazina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum innaz zalimina lafi siqaqin ba'id. Di situ dikatakan dia ja'ala ma fi yulqis syaitanu fitnatan lillazina fi qulubihim maradun wa alqasiyati qulubuhum, agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan kasar hatinya. Jadi syaitan itu adalah sebagai cobaan, terutama bagi orang-orang yang mempunyai penyakit dalam hatinya. Supaya jangan dicoba oleh syaitan, bersihkan hati dengan ikhlas, karena syaitan tidak akan bisa mempengaruhi, mengganggu orang-orang yang ikhlas. Innal zalimina fi siqaqin ba'id. Sesungguhnya orang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat bermusuhan. Itu dikatakan juga ayat berikutnya, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatuhbitalahu qulubuhum wa innallaha la yahdiyal ladzina amanu ila siratim mustaqim. Katakan waliya'lamal ladzina utul ilma, orang-orang yang telah diberi ilmu, innahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatuhbitalahu qulubuhum. Mereka meyakini bahwa Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tundukkan hatinya kepadanya. Wa innallaha la yahdil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Kemudian kalian diperintahkan untuk sujud, dijelaskan dalam surah Najmi ayat 62. Fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Dia saja. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini dapat dipahami, mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita semua, bagi kami sendiri. Namun demikian, kita tidak lepas dari kesalahan-kesalahan yang menyampaikan ini, karena kebenaran itu adalah miliknya Allah. Oleh karena itu saya mohon maaf atas kekeliruan kami. Kemudian kepada Allah kami minta ampun. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.